Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum pembelajaran pada hari ini kita mulai, marilah kita berdoa. Untuk ketua kelas silakan memimpin doa. Gimana kabar kalian pada hari ini? Sehat semua? Semangat? Alhamdulillah. Oke, pada materi pagi hari ini kita mempelajari tentang sistem pernapasan atau sistem respirasi pada manusia. Adapun dimensi elemen yang kita kembangkan pada materi pagi hari ini, yang pertama adalah beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian kemandirian, yang ketiga adalah bernalar kritis. Kemudian lintas disiplin ilmu pada materi pagi hari ini itu adalah matematika, kemudian pendidikan jasmani dan IPS. Adapun tujuan pembelajaran bisa dibaca. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini itu menyebutkan organ-organ penyusun sistem pernapasan pada manusia beserta fungsinya. Yang kedua, menjelaskan mekanisme pernapasan. Jadi nanti mekanisme pernapasan itu bisa pernapasan internal dan eksternal. Dan yang ketiga, nanti kita bisa untuk mempelajari bagaimana cara proses pertukaran gas yang terjadi di dalam alveolus. Adapun asesmen atau penilaian pada pelajaran pagi ini, yang pertama adalah pada awal pembelajaran kita menggunakan self assessment. Yang kedua, pada proses pembelajaran kita nanti menggunakan lembar observasi berupa diskusi kelompok dan presentasi. Kemudian yang ketiga, pada akhir pembelajaran kita proyek dan tes. Sebelum kita ke materi inti, kita pretest terlebih dahulu. Silakan dikeluarkan handphonenya masing-masing. Buka aplikasi Quizzes. Buka aplikasi Quizzes. Kita pretest terlebih dahulu. Masukkan kodenya. Silakan kodenya dimasukkan. Dengan menggunakan apa tadi? Apa tulang rusuk. Jadi kalian bisa perhatikan bahwa untuk presentation ini juara pertama itu adalah Fadil, yang kedua siapa tadi? Afifah, yang ketiga Dilalu. Tahukah kalian bahwa kalau 2-3 hari ke depan kita tidak makan, kita tetap bisa hidup. Kita 2 hari tidak minum, bisa hidup. Tetapi coba kalian bayangkan, 1 detik kita tidak bernapas, apa yang akan terjadi? Iya kan? Makanya kunci kehidupan adalah pernapasan. Maka dari itu, marilah kita belajar tentang sistem pernapasan. Ya, silakan diperhatikan.
menyebabkan lambda dada akan kecil dan tekanan dalam paru-paru akan besar. Besar itu menyebabkan udara akan keluar. Nah, itu perbedaan antara pernapasan dada dan pernapasan perut. Sekarang kita lihat perbedaan antara pernapasan internal dan pernapasan eksternal ya. Pernapasan internal adalah proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida antara darah dengan sel-sel usus tubuh. Jadi darah yang dibawa oleh seluruh darah yang melepaskan ke sel melepaskan karbon dioksida ke dalam darah. Berikutnya pernapasan eksternal adalah pertukaran oksigen dan karbon dioksida antara darah dengan alveolus paru-paru. Jadi alveolus memberikan oksigen ke dalam darah yang ada di pembuluh kapiler dan darah yang ada di dalam pembuluh kapiler melepaskan CO2 ke alveolus untuk dihidupkan. Selanjutnya kita akan membahas kapasitas paru-paru. Ada beberapa macam kapasitas paru-paru. Yang pertama adalah udara ketiga atau volume ketiga. Volume ketiga atau volume pernapasan itu adalah udara yang menjadi atau menurunkan saat pernapasan normal volumenya sekitar 500 cc atau setengah liter. Berikutnya udara komplementer ekspirasi. Udara komplementer ini adalah udara yang masih bisa dihirup manusia setelah kita melakukan udara yang normal. Biasanya volumenya sekitar 1000 cc. Selanjutnya ada pula udara komplementer ekspirasi, yaitu udara yang masih bisa kita hembuskan sesuatu-suatunya biasa digunakan untuk perkembangan kapasitasnya kurang lebih 1500 cc untuk sekitar 9 menit. Kemudian yang keempat ada juga udara dingin, yaitu udara yang tersisa dalam paru-paru setelah kita melakukan ventilasi maksimal berfungsi untuk menjaga volume paru-paru volumenya sekitar 1000 cc. Nah, udara tenaga biasa atau pulsa berjalan tanpa pedal yang ditambah pada ekspirasi itu adalah kapasitas final. Jadi kapasitas itu sekitar 3.500 cc. Volumenya 500, ekspirasi 1.500 dan total ekspirasi 1.500 cc. Selanjutnya kapasitas final yang ditambahkan dengan volume itu kita sebut volume total paru-paru. Volume total paru-paru sekitar 4.500 cc. Yaitu kapasitas final dengan 500 cc yang ditambahkan dengan volume itu 1.000 cc. Jadi kapasitas total paru-paru kita adalah sekitar 1.500 cc. Untuk gangguan pada pernapasan. Selama pernapasan bisa mengalami beberapa gangguan, di antaranya influenza yang disebabkan oleh infeksi ada saluran pernapasan. Untuk mencegah influenza, kita bisa menggunakan masker, mencuci tangan secara teratur, dan makan makanan bergizi sesuai daya tahan tubuh. Berikutnya ada pula tonsillitis, yaitu peradangan pada kelenjar tonsil atau amandel yang terdapat di tenggorokan akibat serangan atau infeksi virus atau bakteri. Teknik mencegahnya dengan menggunakan masker, mencuci tangan teratur, dan makan makanan bergizi. Berikutnya ada pula parenkitis yang biasa kita sebut dengan tenggorokan, yaitu rasa nyeri atau iritasi pada tenggorokan ketika mengeluarkan makanan. Masih bersering gangguan lainnya bisa kalian cari di buku atau browsing di Google. Seperti TBC, pneumonia, difteri, dan lainnya. Oke, itu tadi materi mengenai sistem pernapasan manusia yang bisa kita bahas ya. Mudah-mudahan
kelas ini mau bisa. Wah, iso. Silakan kalian menuliskan, didengarkan dulu. Silakan kalian tuliskan apa pengalaman pembelajaran pada pagi hari ini yang pertama. Nah, yang kedua, tuliskan satu cara untuk menjaga kesehatan pernapasan. Bagaimana? Kalau sudah, nanti silakan ditempel di kapal secara kaki. Tidak usah dikasih nama. Tidak usah dikasih nama. Nomor satu, pembelajaran kegiatan kamu dapat pada pagi hari ini apa? Yang kamu dapat apa? Pengalaman baru apa? Kemudian yang kedua, tuliskan satu cara untuk menjaga kesehatan pernapasan. Silakan ditulis. Tidak usah dikasih nama. Sampainya, ya sampainya. Oke. Silakan ditempel, tidak usah dikasih nama. Tempel yang rapi. Dibuka dan dibaca